Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ronald Ripiero. Senantiasa kita panjatkan syukur dan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena berkah rahmat dan karunia-Nya lah kita masih berada di dunia hingga saat ini. Dan tidak lupa pula kita bersolawat kepada Nabi besar kita Muhammad SAW. Baik, judul kultum saya kali ini yaitu menjaga kebersihan diri dalam Islam. Al-Quran dan Sunnah banyak menggunakan istilah-istilah yang berkaitan dengan kebersihan atau kesucian. Dalam Al-Quran, penggunaan istilah taharah terulang sebanyak 31 kali dan tazkiyah sebanyak 59 kali. Sementara dalam hadis dan ungkapan orang Arab dalam kehidupan sehari-hari selalu menggunakan kata nashafah. Makna yang terkandung dalam terminologi kebersihan dalam Islam bahkan lebih komprehensif dibandingkan kebersihan dalam bahasa lain. Dalam Islam, kebersihan mencakup kesucian lahir dan batin. Kecintaan Allah terhadap kebersihan bahkan mencakup kebersihan diri manusia dari perbuatan-perbuatan dosa yang menodai hati dan menyebabkan kerusakan pada diri manusia itu sendiri maupun orang-orang dan lingkungannya. Untuk itu, di samping kebersihan jasmani, Allah juga memerintahkan manusia untuk senantiasa bertobat dan meminta ampunannya sebagai wujud penyucian diri secara rohani agar dapat lebih dekat dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu pentingnya kebersihan menurut Islam, sehingga orang menjaga kebersihan atau membersihkan diri akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 222 yang berbunyi, sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaubat dan orang-orang yang mensucikan diri. Iman merupakan syarat seseorang yang dapat memperoleh kenikmatan masuk ke dalam surga yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedemikian eratnya keimanan dengan persoalan kebersihan, maka perintah menjaga kebersihan juga dikaitkan dengan janji Allah terhadap orang-orang yang beriman tersebut. Hanya orang-orang yang bersih yang dapat masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW bersabda, Islam adalah agama yang bersih, maka hendaknya kamu menjadi orang yang bersih. Sesungguhnya tidak akan masuk surga kecuali orang yang bersih. Dengan demikian, bersuci dan bersih dalam ajaran Islam adalah hal yang esensial dalam pembinaan manusia secara lahir dan batin. Sikap menjaga kesucian dan kebersihan ini merupakan dasar dalam pembentukan pribadi yang nantinya akan tercermin dalam karakter suatu masyarakat secara lebih luas. Bila ada pandangan bahwa taharah hanya berkaitan dengan kepribadian, terutama sholat pada khususnya, maka dapat diyakini Yang kedua adalah taharah al-qalbu atau mensucikan hati dari noda dosa dan kemaksiatan. Ini menjadi penting karena hati amat menentukan bagi diri manusia. Nabi SAW bersabda, ketahuilah sesungguhnya di dalam jasad terdapat segumpal darah. Bila dia baik, maka baiklah seluruh jasad. Bila dia rusak, maka rusaklah seluruh jasad. Itulah yang dinamakan dengan kalbu atau hati. Hadis riwayat Bukhari. Yang ketiga adalah taharah an-nafsu, yaitu mensucikan nafsu jiwa dari segala dorongan untuk melakukan perbuatan. Yang keempat yaitu taharah al-amal, yaitu membersihkan dan mensucikan segala perbuatan baik hanya ikhlas untuk Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima, taharah al-ittiqa, yaitu membersihkan dan mensucikan akidah. Kebersihan dalam aspek ini adalah yang paling utama, yaitu kebersihan akidah dari syirik atau kekufuran. Jangan sampai akidah kita tidak bersih, baik zat Allah, sifat Allah maupun perbuatannya.
Yang terakhir adalah taroh al-aql, yaitu membersihkan akal dari pemikiran dan paham-paham yang sesat dan menyesatkan seperti sekularisme, liberalisme, dan lain-lain. Sebab suatu hal yang berbahaya dalam pemikiran dan pendidikan sekuler yaitu mengesampingkan Tuhan. Allah tidak dimasukkan dalam setiap program pendidikan, atau pendidikan tidak dikaitkan dengan Yang Maha Pencipta. Walaupun yang dipelajari perkara halal, akan tetapi bisa jadi hasilnya akan menjadi haram. Demikianlah uraian ini menjelaskan betapa agama Islam spesifik dan komprehensif mengatur bagaimana kita selalu menjaga kebersihan diri kita, yaitu kebersihan hati, kebersihan telinga, pikiran. Dan apabila setiap diri kita telah menjaga kebersihan diri, hati, pikiran, dan mulut, telinga, maka inilah ciri dari ihsan yang beriman. Cukup sekian kultum yang saya sampaikan. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.